Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat kehadiran kalian, alhamdulillah. Kita siap ini untuk hari ini. Ya, apa kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Masya Allah. Baik. Gimana kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Baik. Kita alhamdulillah berjumpa kembali dalam mata kuliah yang akan kita bahas pada siang hari ini, yang terkait dengan fikih muamalat, yang mana kita akan fokus kepada analisa akad dalam Islam. Apa topik kita hari ini? Analisa Islam. Dalam istilah fikih disebut dengan nazariyatul aqdi fil fiqh muamalat al-mali al-islamiyah, ataupun contract analysis in Islamic financial transactions. Baik. Dalam kesempatan perkuliahan kita pada siang hari ini, kita akan mengulakan overview ataupun gambaran luas terkait dengan Islamic view of life of a Muslim. Artinya seorang Muslim atau Muslimah itu semestinya sebagai apa dalam agama Islam ini. Kita sebagai seorang Muslim ataupun Muslimah setidak-tidaknya harus memahami diri kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah, dan apa yang sepatutnya seharusnya kita lakukan. Nah, dalam Islam, dalam agama kita, din Islami itu sebetulnya sudah lengkap, ya. Karena dalam segala tindak tanduk kita itu sudah ada aturannya, ya, sudah ada rule-nya. Dalam Islam ini kita kenal ada akidah, ada syariah, ada akhlak, yang mana tiga komponen utama dalam Islam ini itu saling berkaitan dan saling menguatkan satu sama lain. Ibarat sebuah bangunan, kayak yang sini ada fondasi, ada tiang, ada balok, ada atap, ada dasar, ada dinding, semuanya saling menguatkan, sehingga ini semua akan membentuk pribadi seorang Muslim dan Muslimah, sehingga menjadi Muslim sesungguhnya, ya, ataupun debut Muslim ataupun debut Muslimah. Nah, terkait dengan akidah, jadi komponen utama dalam Islam itu ada akidah, ada syariah, ada akhlak, yang mana masing-masing setiap bagian itu ada ilmunya, ada pelajarannya. Terkait dengan akidah kita pelajari dalam ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Terkait dengan syariah kita mempelajarinya dalam ilmu fikih. Terkait dengan ilmu akhlak kita mempelajarinya dalam ilmu tasawuf. Jadi ini hebatnya agama Islam ini, ya. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, dan masing-masing ketiga ilmu ini menjadi dasar daripada pembentukan hidup seorang Muslim dan Muslimah. Nah, terkait dengan fikih muamalat, fikih yang membahas tentang hubungan manusia, ya, dengan manusia man to man, ya, yang berkaitan dengan harta benda, ya, ataupun kepemilikan itu, kita akan nanti mempelajarinya. Kita akan membahas dari bagian syariah, ya, di mana di situ ada yang disebut dengan fikih ibadah, ada fikih muamalat, fikih munakah, dan fikih jinayat, ataupun dan fikih siasat. Jadi 5 kita lihat di sini flow-nya, kita lihat
susunannya atau urutannya. Nah, dari fikih ini, karena fikih ini ada terkait dengan fikih ibadat, sholat, puasa, zakat, haji kita, ya. Nah, kemudian ada yang terkait dengan muamalat, yang terkait dengan ekonomi dan keuangan, dan ini akan menjadi fokus kita nanti dalam pembahasan akad, hukum kontrak, analisa kontrak yang sudah Bapak sampaikan tadi di awal. Kemudian ada sebenarnya fikih munakahat, fikih yang membahas tentang kekeluargaan, ya, pernikahan, perceraian, masalah warisan dan sebagainya. Kemudian fikih jinayah terkait dengan pidana dan pidana maupun perdata, ya, kriminal kejahatan. Kemudian ada membahas tentang fikih siasat pemerintahan, pembentukan sebuah negara. Nah, di lima sub komponen daripada syariat ini, ibadat, muamalah, munakahat, bina dan siasat, kita akan kita akan fokus ke muamalat, yang mana dalam muamalat ini ada pembahasan yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita ini, yaitu terkait dengan akad. Nah, kalau kita lihat akad di sini, didefinisikan oleh ulama, irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru' yasbutu asaruhu fi mahallihi. Irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru'in yasbutu asaruhu fi mahallihi. Irtibat ini artinya ikatan, perikatan, ya, kumpulan yang mengikat. Yang mengikat itu apa? Yang diikat di sini adalah ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan, qabul adalah penerimaan. Dalam sebuah akad itu antara ijab dan qabul, antara penyerahan barang ataupun jasa, itu diikat dengan penerimaan oleh pihak yang diajak, pihak kedua yang kita ajak berakad itu. Nah, apabila sudah diikat antara ijab dan qabul sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, apa yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun hadis, maka nanti akan lahirlah sebuah kewajiban dan hak, ya, hak di antara kedua belah pihak yang berakad. Akan lahir sebuah hak dan kewajiban. Ada pihak yang memiliki hak, dan ada pihak yang memiliki kewajiban. Hak untuk menyerahkan, ya, hak untuk menerima, dan kewajiban untuk menyerahkan. Kalau sebuah jual beli, artinya si penjual itu berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya, dan si pembeli punya hak untuk menerimanya. Pada masa yang sama dia punya kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya itu. Itulah maksudnya akad ini. Ya, makanya disebutkan yang melahirkan hak dan kewajiban terhadap objek yang diakadkan. Ini ta'rif ataupun definisi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Zuhairi. Insyaallah sudah paham, ya, apa itu definisi akad. Ini penting sekali. Jelas kalau terkait dengan akad ini berarti ada ikatan. Ikatan apa? Ijab dan qabul. Ada ikatan antara yang menyerahkan dan yang menerima barang ataupun jasa, ya, dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban di situ. Kemudian kalau dilihat dari segi kedudukan, ya, spiritualnya, jelas bahwasanya akad ini adalah sebuah perintah kewajiban. Artinya Islam, orang yang beriman ini diwajibkan, diperintahkan oleh Allah untuk memenuhi akad ataupun berpegang teguh ataupun komitmen terhadap akad yang dijalankan, yang dilakukan bersama manusia.
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah perikatan ataupun akad di antara kalian dengan sebaik-baiknya. Baik. Kalau lihat dari segi hukum, nah ini ada 3 pendapat di kalangan ulama terkait dengan dasar ataupun kedudukan akad itu dari segi hukum. Ya, ada sebagian ulama mengatakan hukum akad itu dilarang, ya, kecuali yang sudah ditentukan akad itu. Ya. Ada yang mengatakan seperti jumhur fuqaha mengatakan boleh saja, ya, selama itu tidak melanggar kaidah-kaidah umum dalam muamalah. Kita bebas berakad, melakukan kontrak dengan siapa saja dan kapan saja selama akad tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, mazhab Hanafi mengatakan boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, bahkan dibolehkan untuk menyelesaikan akad baru. Artinya di sini ulama Hanafi kembali itu lebih longgar lagi, bahkan akad-akad yang sudah ada itu bisa dikembangkan lagi, bebas sampai dimanapun, sampai kapanpun akad itu bisa dibuat dan bisa dilakukan dan dengan siapapun boleh. Ya, bukan hanya terbatas antara orang Islam, bahkan dengan non-Muslim pun boleh. Nah, kalau lihat di sini bisa saja tiga-tiganya kita pilih, ya. Asalkan kita masing-masing memiliki dasar, kita berpendapat kepada mazhab siapa, karena masing-masing pendapat ini dia punya landasan itu. Nah, kalau pilih yang ketiga lebih fleksibel, yang ketiga ini, ya, pendapat Imam Hambali, kita boleh melakukan akad apa saja, akad nikah juga boleh, ya, selama akad itu sesuai dengan kaidah Islam yang betul. Tapi dalam akad-akad keuangan dan ekonomi. Baik, kita lanjutkan. Ada azan ini. Lanjutkan saja. Sambil berpikir, ya. Kemudian kita lihat rukun akad. Rukun akad di sini ada 3. Jadi akad yang kita bicarakan tadi ini di rukunnya ada 3. Tentunya sesuatu yang harus ada di dalam sebuah transaksi tanpa terkecuali. Kalau ada yang ketinggalan maka menjadi batal ataupun tidak sah sebuah akad itu. Ya. Yang pertama itu al-aqidani. Aqidani ini itu contracting parties. Artinya dua pihak yang bertransaksi. Kalau dalam jual beli otomatis harus ada penjual dan ada pembeli. Kalau ada penjualnya saja, tak ada pembelinya, itu bukan jualan, ya. Ataupun ada pembelinya saja, penjualnya nggak ada. Nah, jadi harus ada dua pihak yang berakad itu. Yang kedua, al-ma'qud alaih, subject matters. Artinya apa? Ya, barang ataupun jasanya itu harus ada. Jadi kalau ada, meskipun dua belah pihak ada, penjual pembeli ada, tetapi barang yang diakadkan atau jasa yang diakadkan tidak ada, maka tidak jadi. Nah, akan terjadi sebuah transaksi jual beli itu, ya. Nah, begitu kalau sebuah investasi, otomatis ada pemilik modal dan ada pengelola modal itu, ada pengusahanya dan ada barang atau jasa yang diakadkan, yang dibisniskan. Kemudian sigot ini maksudnya adalah ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul yang kita bicarakan di awal tadi, ada penyerahan dan ada penerimaan. Dan ini bisa secara lisan, saya dengan kata-kata ungkapan saya jual, saya beli, ya, ataupun secara tulisan dengan kwitansi, dengan resit, ya, bukti pembelian sebagainya. Jadi si penjual menyerahkan kwitansinya, si pembeli menyerahkan uangnya. Itu pun boleh katakan sebagai ijab qabul. Bahkan kalau orang cacat, orang bisu, ya, dengan
apa namanya, dengan isyarat pun bisa juga, yang mana-mana yang intinya sama-sama memahami baik penjual maupun pembeli meskipun orang itu tidak bisa berbicara, ya, dan sama-sama oke, sama-sama rela. Nah itu. Nah apabila 3 rukun ini ada, ya, maka bisa dikatakan akad itu nafis ataupun akad itu sah ya, meskipun masih tergantung. Tergantungnya di mana? Nanti kita lihat di syaratnya, syurutul arkan. Yang di sini kalau kita lihat masing-masing rukun ini dia ada syarat sahnya. Syarat sahnya itu adalah syarat-syarat yang menjadi penyempurna sebuah akad. Artinya kalau syarat sahnya itu tidak sempurna, maka bisa jadi akad itu cacat. Nah, seperti ini, akil, berakal, ya kan? Otomatis 2 pihak yang berakad ini harus sama-sama sound mind, artinya harus sama-sama berakal, ya. Tidak boleh ada salah satu atau kedua-duanya itu tidak berakal, hilang akalnya, baik itu karena mabuk ataupun pingsan ataupun gila. Nah itu. Jadi berakal itu adalah syarat sah, ya, sebagai sebuah rukun akad. Kemudian setelahnya mengerti konsekuensi akad yang sedang dilaksanakannya, ya. Kemudian niat, ya, intention, ini syarat sah di antara 2 pihak yang berakad itu. Kemudian makhluk alai, kalau kita lihat di sini, barang atau jasa, goods ataupun services yang ditawarkan, yang dijual atau diinvestasikan itu atau digadaikan apa saja, ya, atau apa saja transaksinya itu mesti halal, ya, lawful. Artinya kalau meskipun barangnya ada tetapi haram, tidak jadi sah. Meskipun rukunnya lengkap tapi syarat sahnya tidak lengkap, tidak ada, maka tidak jadi juga sebuah akad itu sah. Ya, silakan, mungkin ada mahasiswi yang baru nyampe, silakan. Assalamualaikum. Ya. Kemudian seterusnya ada jelas jenisnya, kualitinya, ya, kualitas barang itu juga, ya, harus diperhatikan. Kemudian kuantitasnya juga, jangan sampai pesan 2 laptop tetapi yang datang cuma 1. Nah, itu ya. Jangan sampai kualitas kualitinya kualitas baru, ternyata yang dikirim second, yang dapatkan second, ya. Itu nggak jadi juga itu, jadi bermasalah. Jadi catatlah sebuah akad itu terkait dengan time, harga, itu harus diperhatikan semua. Jadi meskipun bukunya lengkap tetapi syarat sahnya itu tidak beres, maka cacat, kan? Jadi pincang sebuah akad itu. Nanti ada istilahnya yang tadi disebutkan oleh ulama, ya. Kemudian ada sigok, tadi ada ijab kabul, bersesuaian. Kemudian ijab itu bersambung, artinya harus ada koneksi lah, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Ya, kalau di sana transfer uang, ya, di sini harus menerima, ya, ataupun di sini transfer, di sana harus menerima. Kalau nggak nyambung, berarti ya belum selesai sebuah akad tersebut. Kemudian lafaz, tulisan, syarat yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan itu juga boleh katakan sebuah ijab kabul dalam sebuah transaksi. Nah ini akad umum, ya, bukan hanya dalam jual beli, termasuk akad nikah juga harus ada harus ada. Ya, jadi ini akad ini kita bahas untuk semua muamalah, baik yang terkait dengan jual beli, ya, investasi, penggadaian, ya, pinjam meminjam,
maupun termasuk juga terkait dengan pernikahan ini harus ada dua yang berakad. Nah, mungkin ada suami saja, calon suami, calon istri nggak ada, ya kan? Ataupun dua-duanya ada, tetapi sama-sama diam, sama-sama diam nggak jadi juga kan? Dan harus ada poin, apa inti yang diakadkan itu. Adakah kumpul-kumpul saja, laki-laki perempuan, ataukah memang kumpul-kumpul untuk nikah? Ya, harus ada pembicaraan, harus ada objek yang mau diakadkan. Kemudian ada juga kata-katanya itu, ataupun ucapan ataupun tulisan menunjukkan adanya akad yang dimaksudkan itu. Jadi ini bisa berlaku semua akad, bukan hanya akad jual beli, termasuk akad yang lain. Oke, kalau kita lihat selanjutnya, nah ini ada istilah-istilah ya. Ada istilah yang disebut oleh ulama, ada menurut tujuan, ada akad menurut keabsahan ataupun kesahihannya. Ada disebut akad sahih, ada akad fasid, ada akad batil. Nah, akad sahih ini kapan? Apabila akad tersebut memenuhi rukun dan syarat sah tadi. Jadi rukunnya lengkap, syarat sahnya juga lengkap, maka disebut akad itu sahih, ya, valid. Tapi sebaliknya kalau salah satu rukunnya itu tidak terpenuhi, misalkan ada dua pihak yang berakad, tapi objek yang diakadkan tidak ada, maka disebutlah batil, ya, batal, void atau invalid. Kemudian ada yang di tengah-tengah ini, rukunnya ada, tiga-tiganya rukun itu, tiga rukun akad tadi ada, ya, ada dua pihak yang berakad, ya, al-aqid, al-aqidani, ada al-ma'qud, ada objek yang diakadkan, dan ada ijab qabulnya, tetapi dalam syarat sahnya itu tidak terpenuhi. Misalkan yang diakadkan itu adalah barang-barang ataupun produk haram, ya, produk haram, alkohol dan sebagainya, ataupun obat terlarang, itu tidak jadi juga, meskipun hukumnya betul, tapi syarat sahnya salah, maka disebut akad fasid, voidable. Nah ini menurut jumhur ulama ataupun mayoritas ulama, baik Syafi'i, Maliki, Hambali, ya, Maliki dan Hambali. Ini berbagai dari saya itu ada mereka sebut akad tijari, ada akad talaqnya, akad yang bernuansa bisnis, ada juga akad yang bernuansa sosial, seperti sedekah, hibah, wakaf, itu pun akad juga, ya. Saya wakafkan sekolah ini, saya wakafkan tanah ini untuk masjid, untuk pesantren, namanya akad tabarruk namanya, ya. Tapi kalau ini ada akad yang bersifat bisnis, ekonomi, ya, seperti jual beli, gadaian, investasi, sebagainya. Nah ini pendapat ulama terkait dengan kalau kita lihat di sini, kesimpulan tadi itu ada namanya akad batal. Apa kata batal itu? Apabila rukun dan syaratnya ya tidak terpenuhi. Sementara akad fasid atau rusak apabila rukunnya terpenuhi tapi di syaratnya tidak terpenuhi. Sahih atau benar itu apabila syaratnya. Oke, bagus. Nanti ada kuis pulang gitu ya. Oke, ada hadiah. Kita lihat selanjutnya pembagian akad ini tadi, ini menurut Imam Hanafi pula, dia dari sisi lain, dari segi pelaksanaan dan dari segi kekuatannya, ya, ada strong dan lowernya. Kita bakal tinggalkan. Kemudian bisa dibaca sendiri definisi rukun. Rukun ini unsur yang membentuk keberadaan sesuatu dan termasuk bagian integral dari sesuatu tersebut. Jadi bagian di dalam, rukun sholat, ya, kekinian, takut orang berhukum sujud itu namanya rukun, dia ada di dalam. Kalau syarat ini itu di luar, dari luar ya, seperti kita berwudu yang menutup aurat, itu adalah syarat namanya. Tapi syarat ini penentu kesahihan ataupun kebenaran diterimanya sholat kita.
tanpa kita menghadap kiblat atau menutup aurat ataupun berwudu, maka ya sholat kita tidak sah, batal. Begitu juga yang tadi itu kita bertransaksi jual beli, ya, penjual kedua pihak, penjual pembeli sudah ada, tetapi yang ditransaksikan barang yang diakadkan itu barang-barang yang diharamkan. Nah, tidak jadi juga itu, tidak sah. Kemudian kalau kita lihat dalam Islam ini, masya Allah, banyak sekali jenis-jenis akad, ya, yang bernuansa bisnis, usaha yang bisa menjadi modal ataupun jalan untuk memajukan diri, ya, ekonomi keluarga, masyarakat, negara, bahkan umat ini. Dan ini menjadi daya tarik bagi orang-orang di luar Islam untuk melaksanakan akad-akad ini. Dan memang kalau kita lihat di Eropa, banyak negara-negara sekarang di Eropa, di Barat itu buka Islamic Windows atau Islamic counter. Jadi bank-bank konvensional itu mereka juga buka iya, produk-produk dan layanan syariah, ya. Nah, dan itu memang mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena menggunakan akad-akad Islam ini. Karena akad-akad Islam ini ya sifatnya non riba, ya, non ribawi. Dia bentuknya bentuk sale, bentuk komersial. Nah, itu. Jadi di Islam sudah memberikan tawaran lah, sudah memberikan modal untuk mengembangkan sebuah usaha. Tinggal pilih, kalau kita mau jual beli, nah silakan, ini akadnya, ya, namanya akad jual beli, ya, yang berbentuk pertukaran. Jadi kalau kita di sini ada jenis akadnya yang berbentuk pertukaran. Pertukaran itu bisa dalam bentuk akad jual beli, kan tukar menukar, ya. Ya, kemudian jual beli ini macam-macam. Ada yang disebut dengan jual beli musawama, ada jual beli tauliyah, murabaha, muadoha, muqayyadah, mutlak, dan sebagainya, ya. Kemudian kita lihat sini ada jual beli terkait dengan perbandingan harga jual dan harga beli. Ada yang berdasarkan barang pengganti, ada yang berdasarkan waktu penyerahan dan barang dan dana. Jelas ini jenis-jenis jual beli, ya. Kemudian bentuk titipan, wadiah, ya. Ada sebutkan wadiah ilmu amanah, ada wadiah yang bermana. Wadiah dan amanah ini penitipan. Kalau kita nitip uang di bank, ya kan. Kemudian kita kapan saja kita mengambil melalui mesin ATM, itu namanya jadul amanah, ya. Kita gesek, nah itu, ya, pakai ATM itu. Kalau jadul amanah ini dia tidak bisa, dia ada temponya, nitip tapi bertempo, ya, ada tenornya, ya, mirip-mirip dengan mudharabah dia nih. Nah, tapi bedanya kalau mudharabah ini dia kalau udah sampai tenornya, udah sampai durasinya, waktunya itu kita dapat portion, kita dapat bagi hasil. Tapi kalau yang di mana ini tergantung daripada kebijakan pihak bank. Kalau lagi ada keuntungan kita dikasih, kalau tidak ya terserah dia. Nah, itu makanya biasanya kalau kita nabung di bank itu, ya, bebas saja, karena kita pun yang saya bisa mengambilnya, ya. Tapi kalau yang tidak bisa diambil itu namanya mudharabah atau investasi, ya. Kemudian ada bentuk lain, ada mudharabah terkait dengan investasi hasil panen, ada musyawarah hasil panen juga. Kalau di kampung itu ada sistem nanam, ya, padi atau sawit atau
sebagainya itu berbentuk bagi hasil. Nah, ada yang punya modal uang diinvestasikan kepada pemilik kebun. Nah, itu. Jadi mudharabah ini bukan hanya dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kebun, ya, dan sebagainya. Ini bentuk pencampuran ini. Jadi akan bentuk pencampuran antara modal pemilik modal dengan modal pengelola, ya. Kemudian ada yang berbentuk kepercayaan ini. Kepercayaan artinya based on trust. Jadi akad yang memang yang menjadi dasar itu dasar kepercayaan. Memang sangat diperhatikan masa kepercayaan itu. Dan itu ada pada akad kafalah. Kafalah ini takaful asuransi. BPJS kita kan menyerahkan uang kita ya, kita belum kita bayar, nanti ketika BPJS itu mengelolanya. Ya, anytime kalau kita perlu kita berobat, nah kita akan dapat. Kalau tidak ya kita serahkan kepada peserta-peserta lain yang memerlukan. Iwala, ini bentuk kepercayaan itu iwala ini mentransfer, ya. Iwala ini semua bentuk kepercayaan, akad yang melakukan kepercayaan. Kemudian ada juga akad yang bentuk memberi izin. Wakalah ini, wakalah kayak agen, ya. Agen umroh, pelancongan sebagainya kita bayar pelancongan ya. Sama dengan sekolah ini sebetulnya ke sini nih, wakalah ini. Mereka dititip di sini untuk kita ajar, dan mereka orang tua membayar bulan-bulan ya, pendaftaran dan uang bulan-bulanan sebagainya, dan kita di sini yang mendidik anak mereka. Wakalah menyerahkan, mewakilkan anak mereka untuk kita didik, kita ajar di sini. Nah ini kurang lebih seperti ini yang ditetapkan, yang diajarkan oleh Islam dan dijelaskan oleh ulama-ulama. Ya, ada disebut dengan akad pertukaran, akad titipan, akad percampuran, akad memberi percayaan, dan akad memberi izin. Kemudian kita lihat lagi kapan sebuah akad itu berakhir. Ini karena kalau berakhir juga di perkuliahan ini ya. Tapi kalau bentar lagi, berakhirnya kontrak ini bisa terjadi apabila tahaqqaq al-gharar. Tahaqqaq artinya tujuan utama daripada sebuah kontrak itu tidak tercapai. Ya, kalau ya si penjual yang menyerahkan barangnya, si pembeli yang menyerahkan harganya, bayarannya, mereka berpisah ya, sudah selesai lah, berakhirlah sebuah kontrak. Nah, besoknya kalau datang lagi, dan lagi berarti akad yang lain lagi, akan baru lagi. Tapi kalau akad yang di awal sudah selesai, yang masing-masing mendapat keinginannya atau maksudnya dari ya sudah berakhirlah sebuah kontrak. Yang kedua, apabila terjadi pemutusan kontrak. Kalau ini kan jelas ini kan rela sama rela ya kan. Kalau ini terjadi pemutusan, ya baik bersama-sama kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Kalau kita lihat di sini itu terjadi hak memilih dia. Artinya si penjual itu setelah dia lihat ya dan oke, ya udah selesailah kontrak tersebut. Barang yang diinginkannya sudah dapat, sudah selesailah, ya kan? Karena hak memilih si pihak pembeli ini. Kemudian ada akad fasad, sifatnya rusak. Nah ini bisa saja terjadi ini, bisa saja diakhirkan atau diberhentikan, dipercepat ataupun dibatalkanlah sebuah akad itu karena adanya kerusakan di dalam barang yang dikehendaki. Nah itu juga bisa membuat sebuah akad itu berakhir. Kesepakatan pembatalan karena penyesalan itu sudah ditolak. Jadi antara dua belah pihak ini sama-sama menyesal. Kenapa tadinya kok oke ya, suka sama suka, kok akhirnya menyesal. Ditolak ini. Ini bukan celah ini, bukan kasus celah ini. Ya itu. Nah, atau
apapun tidak terpenuhi kontrak, ya ada mu'atakis. Jadi terpenuhi kontrak itu pun bisa menjadikan sebuah sebuah transaksi menjadi terakhir atau batal. Kemudian kematian, nah itu kalau mati meninggal udah innalillah. Secara sebuah kontrak tersebut baik terkait dengan kontrak jual beli, investasi, apa saja kontrak, termasuk akad nikah ini ya. Kalau udah mati udah selesai lah ya. Kemudian tidak adanya izin dari yang berwenang, ada melijazah liman lahu al wilayah. Nah, tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Nah, kalau kita lihat ini di sini ada lanjutannya sepertinya kesepakatan kedua pihak ataupun keputusan pengadilan agama ataupun qadhi. Ini terjadi apabila yang pihak ini ya, yang tiga ini bisa saja berlaku karena keputusan berlaku terakhir sebab kontrak itu karena keputusan qadhi setelah menimbang dan perhatikan, maka diputuskanlah berakhirlah sebuah kontrak ataupun kesepakatan dari belah pihak itu masing-masing ingin mengakhirkan sebuah kontrak, kemudian putusan dengan sendirinya bisa isi kontrak mustahil terlaksana karena sesuatu yang mustahil dilanjutkan, maka masing-masing kedua pihak mundur. Jadi ini perlu diperhatikan ini adalah sebagai tanda-tanda berakhirnya sebuah kontrak itu. Jadi kalau udah ada tanda-tandanya udah masuk kategori yang teruskan lagi, teruskan nanti ada masalah itu. Ya, misalkan udah satu udah memutuskan, udah mau lagi melanjutkan, tapi masih juga dipaksa mau teruskan, nah nanti pasti ada masalah. Ya, jadi kalau udah ada buktinya, ada tandanya terpisah, harus berakhirlah. Nanti baru buka yang lain lagi, ya. Nah, lembaran baru. Kemudian iya, ini terkait dengan pilihan ya. Ini kan pilihan, kita ada sebetulnya pilihan. Ini ada kategori ada pembahasan dengan ulama dan juga ada majelis, yang ta'yin, jalur syar, jalur aid dan jalur ya. Kalau mahir majelis terkait dengan tempat bertransaksi. Kalau misalkan beli emas, ya datang ke toko emas, ya. Kalau masih berhadapan, masih depan-depan itu berarti masih terlaksana sebuah akad. Tapi kalau sudah berpisah, berarti sudah selesai akad itu. Kalau datang lagi, nah berarti akad baru lagi ataupun ya orang yang udah orang yang kalau terjadi masalah begitu ya, maka yang pihak toko emas itu tidak bertanggung jawab lagi karena sudah berpisah, sudah selesai. Makanya perhatikan betul-betul kalau beli sesuatu apalagi yang barang berharga, nah itu bernilai mahal, itu pastikan betul-betul selesai di situ. Ya, nah itu ada ini namanya ikhtiar majelis. Ya, ada mahir ta'yin, hak menentukan barang yang jadi objek jual beli. Bukan saya mau laptop model Asus ataupun Dell ataupun Lenovo. Nah, pastikan itu. Nah, kalau kita sudah tentukan itu ternyata yang muncul lain berarti ya bukan berarti nggak sesuai, berarti ya batal itu. Makanya kita harus menentukan barang yang kita inginkan itu ya, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Punya syarat, ada yang syarat hak pilih yang diganggu pada syarat, yang pada syaratnya yang saya tadi itu ya. Harus perhatikan yang baik hak pilih ketika ditemukan ada cacat. Jadi kalau barang itu kelihatan ada cacatnya, ada masalahnya ya, ada yang meragukan, nah kita punya hak untuk membatalkan sebagai pembeli. Kemudian ada hak ya hak itu untuk melihat objek yang ketika terjadi kontrak pembeli belum bisa lihat. Jadi kita kan beli barang online-nya kan dikirim begitu, kita nggak tahu barangnya dari awalnya dari pabriknya, begitu nyampe ternyata barangnya tidak sesuai, maka kita punya hak untuk melihat dahulu sampai barang itu
kita pegang, kita dapatkan. Dan kita punya hak untuk itu sebetulnya. Sama ada terima ataupun kita reject, kita kembalikan. Ya, kalau pihak penjual pabrik juga masih berkerasan mempertahankan diri, nggak boleh. Ya, kita punya hak juga untuk memutuskan ya ataupun meminta ganti atau minta gantinya lah. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi akad terakhir di sini kita lihat selain daripada faktor internal seperti yang di awal tadi kan secara hukum itu kan ada syarat-syarat sahnya ya, seperti barang yang diakadkan itu mesti halal. Kemudian apalagi barangnya harus kualitasnya, kuantitasnya harus yang bagus sesuai dengan standar kita. Itu faktor internal. Ada faktor eksternal yang luar harus kita perhatikan. Memudorotkan apa tidak? Ya, jual beli senjata. Ya, untuk anak-anak, orang-orang awam, orang biasa. Yang jual beli kan hanya diperdagangkan untuk negara, untuk apa? Untuk militer, polisian. Tapi orang awam semua masing-masing punya senjata, pistol, saya tembak-tembakan nanti kan. Nah, makanya itu tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, ya. Maksudnya narkoba itu masuk di sini nih. Kayak hal-hal yang memudaratkan, ya. Kemudian yang menjadi wasilah kepada yang haram, ya. Itu menjadi mempengaruhi akad itu. Jadi akad itu sah atau tidak. Ya, kalau dia mengantar kepada hal yang haram, jadi supaya diputuskan dihindari. Tadlis, naun tuan parti. Ya, artinya ada pihak yang tidak tahu. Jadi kalau sebuah transaksi ini jual beli, investasi, pegadaian, itu masing-masing pihak ini harus tahu. Kalau ada satu pihak yang tidak tahu, maka itu bisa mempengaruhi akad, bisa membahayakan akad, ya kan? Kalau ini uncertainty, jual barang yang tidak jelas, ya, tidak unjul, hati-hati, ya, seperti menjual ikan di sungai. Saya jual ikan saya yang ada di Sungai Musi, ada di sungai ada di laut, ini Kepri, nggak boleh. Atau saya jual burung yang ada di langit, ada di udara itu jual beli dorong namanya, uncertainty sale, ya, jual beli yang tidak jelas. Hindari itu. Maisir, jual beli yang mengandungi perjudian, semacam hari ini game-game ya, yang bersifat duit, hindarkan. Ya, riba, ya ini jelas ya, riba yang berbunga, investasi melibatkan bunga, ya, uang tambahan dalam modal. Kemudian menajar rekayasa permintaan, rekayasa permintaan itu harus dihindari, ya, karena itu mempengaruhi akad, yang merusak akad. Kemudian kita monopoli menguasai sesuatu barang atau produk, nanti ketika sampai masanya dijualnya, dinaikkan harganya. Kemudian ya, sepertinya habis ya. Oh, terima kasih. Nah, itu penjelasan. Nah, ini penjelasan terkait dengan akad, ya, ataupun analisa terkait dengan akad, ya, akad analisis yang menjadi bahan materi perkuliahan kita pada siang hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh ditanya. Kalau tidak ada, Bapak ingin bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian sebelum ditutup. Silakan ada bertanya. Ya. Saya Pak dosen. Ya. Silakan. Berkenaan dengan akad. Di zaman sekarang kan ada pegadaian. Nah, di pegadaian kan ada bertuliskan mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, di
di pegadaian ini itu semacam ada riba di dalamnya. Ya. Karena kan ada pegadaian syariah, tapi masih ada terdapat riba atau bunga di dalam transaksi. Ya. Itu bagaimana menurut pandangan dosen. Kemudian satu lagi tentang transaksi jarak jauh macam Lazada. Lazada itu kan kita melihat barang melalui layar saja kan, tidak langsung real. Nah, jadi terkadang kita membeli ke tempat perusahaan tersebut, saya kan boleh sampaikan barangnya yang kita inginkan seperti ini, tapi yang nyatanya sampai itu beda. Nah, jadi misalnya kan ada kurir yang ngantar nih, jadi dari kurir itu kan kita kan kita barang sampai di tempat itu kita ingin membuka barang yang kita inginkan, tapi dari pihak kurir macam GNC apa itu kan tidak diperbolehkan. Boleh, jadi harus kita bayar COD itu kan, harus bayar. Jadi kadang dari pihak pembeli ini komplain ke perusahaan atau yang agen itu kadang tidak diterima atau tidak ditindaklanjuti. Jadi barang itu yang kita tidak inginkan itu mau tak mau kita harus mau. Nah, jadi bagaimana masalahnya? Jadi ada dua pertanyaan. Mungkin Anda bisa menjawab sekarang atau nanti mungkin. Ya, jadi zaman sekarang ini memang itu kenyataannya. Iya. Tapi kalau dilihat dari segi rukun tadi, kan rukun jual beli itu kan ada di situ ya. Ya. Harus ada barang atau jasa yang diakadkan itu. Barangnya ada sekarang. Ada kan? Jadi ketika kita beli Lazada kan barangnya diantar. Ya. Ya kan? Nah sekarang apa syarat sahnya itu masuk apa tidak di situ? Syarat sahnya seperti apa? Barang itu halal. Ya, halal. Barang itu kualitasnya harus ada. Ya, kualitasnya harus jelas. Nah sekarang terkait dengan kualitas ini. Ya, kualitas. Nah kualitasnya itu gimana? Berbeda. Nah, berarti jatuh ke ya mungkin ada yang berhalangan atau yang dihormati silakan nanti datang lagi. Ya. Berarti di situ ada masalah. Kalau ada masalah berarti itu akad apa namanya? Sah, batal atau fasid? Sah, berarti rukun syaratnya terpenuhi. Ya. Kemudian kalau batil berarti sebaliknya tidak terpenuhi rukun syaratnya. Yang fasid ini yang cacat. Rukunnya atau syaratnya tidak terpenuhi. Nah, berarti masuk kategori cacat. Fasid ya. Ya fasid namanya. Jual beli fasid. Tapi Sah-sah tetapi ada yang terzolimi dari situ. Jadi barang tak bisa dikembalikan atau ditukar ke pabriknya misalnya, Nah. ke agensinya. Nah sekarang kalau kembali kepada khiyar tadi, ya jenis khiyar ataupun berakhirnya khiyar, tergantung kita mau diteruskan atau tidak. Ya misalnya Nah, kita komplain atau tidak. dari pihak perusahaan atau agensinya itu tak mau menerima gitu. Jadi komplain. Berarti boleh komplain ke arbitrasi. Ya, ada apa namanya customer complaint. Ada itu ada adminnya ataupun ada lembaga sebetulnya di setiap daerah itu tempat pengaduan. Ya pengaduan customer sebagai konsumen ini boleh diadukan dan dia akan kena hukuman, kena sanksi pabriknya ataupun tokonya itu. Nah, jadi jangan diam-diam saja. Jadi hak kita harus kita tuntut. Jangan kalau oke mungkin kita terima saja, tapi kalau misalnya sama berusaha untuk di-fight, untuk kita melaporkan supaya mendapatkan hak kita itu.
dan supaya pabrik tersebut tidak sewenang-wenangnya menzalimi orang. Nah, jadi itu solusinya ya. Adapun yang terakhir terkait dengan apa tadi, pegadaian. Kalau pegadaian ini, pegadaian syariah ini sebetulnya kalau itu cara syariah yang syar'i yang betul tidak boleh seperti itu, tidak boleh ada bunga dalamnya. Tapi saya rasa kalau komitmen terhadap syariah ya ataupun secara Islam itu saya rasa bukan bunga, itu mungkin konsep jual belinya. Konsep jual beli seperti kredit, ya kredit rumah, kredit motor itu, ya kalau bayar kita menggadaikan selama setahun, mungkin bayarannya mungkin totalnya 1 juta. Tapi kalau 2 tahun jadi 1.200.000, kalau 3 tahun menjadi 1.500.000, ya kan? Itu terkait dengan operation. Dengan cost ya. Jadi saya perhatikan itu di sana di Pegadaian itu banyak macam perjanjian. Misalnya kita kan gadaikan emas misalnya kan. Nah, nanti di pihak Pegadaian itu mau menyampaikan mau berapa bulan atau berapa tahun. Ya. Nah, itu terkait dengan operasionalnya dan mereka perlu biaya kos di situ. Nah, sebagian orang membolehkan itu. Kredit motor, kredit rumah, pegadaian yang bentuk seperti itu membolehkan karena itu terkait dengan nilai mata uang, time value of money, nilai tidak termasuk riba ya. Ya, kalau konsepnya konsep jual beli, ya konsep menggunakan waktu tadi ini tidak. Tapi kalau udah dipatok atau diletakkan misalkan untuk setahun bunganya sekian, untuk 2 tahun gadai bunganya sekian %. Nah itu riba. Kali ini kan tidak, ini kan flat ya. Ya, ini kan misalnya flat terusnya seperti itu. Mengatur lagi. Dan seandainya kalau misalnya dari pemilik emas ini tiba sampai waktu batas terakhir misalnya belum dilunasi, karena juga sebagian dari itu biasanya dilelang. Nah, apakah dalam Islam itu ada seperti itu lelang ya? Ini lelang nih, mobilnya atau rumahnya, padahal si pemilik ini ingin menghasilkan, bukan mungkin lagi ekonominya jual gimana, apakah ada konsep lelang itu dalam Islam itu ya? Nah, menurut kalian ada yang pernah membaca konsep al-ursh yang berarti lelang ya, artinya ada kesepakatan pemilik barang dengan pegadaian sepakat ya, karena itulah jalan terakhir setelah negosiasi, setelah dicarikan jalan lain, tapi memang jalan terakhir maka dibolehkan dalam Islam lelangannya itu karena namanya investasi otomatis memerlukan ya, namanya bisnis otomatis memerlukan keuntungan ya. Paling tidak untuk operasionalnya bisa berjalan bisa berterusan. Nah, mungkin juga bisnis itu rugi ya kan, maka cara terakhir ya itu dijual, kemudian hasil penjualan itu yang diambil oleh pegadaian, tapi itu tujuan terakhir itu. Ya, saya rasa itu jawaban dari Bapak berkaitan dengan pertanyaan tadi. Untuk menutup, Bapak, saya ingin bertanya ini karena waktunya mepet ya, jadi video. Ini ada video di sini. Saya cuma ingin bertanya kepada kalian tentang hukum jual beli online ini.
Ya. Nah, ini apa namanya, sebuah kasus ya, ataupun sebuah bentuk transaksi yang hari ini lagi viral ya. Masing-masing kita mungkin melakukannya ya, disebut dengan jual beli online. Bagaimana hukumnya? Ini kan ada COD, apalagi yang beli-beli barang lah melalui ya pesanan ya. Nah, macam ya, pesanan dan sebagainya. Ya. Ini ada penjelasan di sini. Coba kemudian ini ada beberapa nama. Kalau Imam tadi dengarkan. Imam Hanafi. Kita Hanafi selama ada keinginan untuk membeli suka sama suka, maka itu sah. Menurut sumber Fuqaha, Ya, Imam Hanafi. Fuqaha itu mayoritas ulama fikih. Yang lain selain Imam Hanafi. Jual beli itu adalah penjual dan pembeli, ijab dan qabul. Ada barang yang dibeli dan ada yang ditukar. Jadi menurut jumhur ulama, hukum jual beli itu ada. Adapun cara jual beli yang pokok adalah orang yang berakal sehat. Barang yang dijual belikan ada manfaatnya. Barang yang dijual belikan ada pemiliknya. Dalam sahnya tidak terjadi manipulasi yang dijual. Nah, berdasarkan paparan di atas dapat dibawa ke permasalahan pokok kali ini, yaitu jual beli melalui online atau internet, yang sebenarnya juga termasuk jual beli via telepon, SMS, dan alat telekomunikasi lainnya. Maka yang terpenting adalah ada barang yang diperjualbelikan, kemudian halal dan jelas miliknya. Bagaimana hadis Nabi yang maknanya tidak salah jual beli kecuali sesuatu yang dimiliki seseorang. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Ada harga wajar yang disepakati kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Tidak ada unsur manipulasi atau penipuan dalam transaksi. Prosedur transaksinya benar, ketahui dan saling lewat antara kedua pihak. Coba didengarkan apa kesimpulannya. Sebagaimana makna firman Allah, Boleh tidak dalam keadaan yang dilakukan barangnya saling lewat, tidak ada pas kita beli, pasti ada di pabrik belum dikirim. Jika 4 marka tersebut terpenuhi, maka sebenarnya jual beli dengan cara apapun tidak ada masalah, rasa yang diperlukan. Apalagi jika suatu jenis transaksi itu sudah menjadi kebiasaan, walau menurut orang lain aneh, maka secara pikir absah dan beli. Dapat diambil contoh, di desa sudah biasa orang yang ke warung itu mengambil dan makan sesuai kemampuannya. Baru kemudian ketika akan dibayar, si pembeli memberitahu pemilik warung bahwa dia mengambil ini, itu. Sudah ceritakan belum nih? Jadi andai kata dia berbohong, maka pemilik warung tidak akan Kalau tahu sudah ditangkap, saya keadaannya berlangsung tidak dulu sampai sekarang dan tidak diketahui. Oke. Nah, ini pertanyaannya, hukum jual beli online. Hukum. Dari segi hukum fikih boleh apa tidak? Boleh. Ya. Kalau boleh, kira-kira apa alasannya?
Kenapa dibolehkan? Pertama, konsepnya jual beli, bukan pinjam meminjam, bukan investasi. Dan jual beli itu dihalalkan oleh Allah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama al-halalkan jual beli. Kedua, menurut Hanafi boleh apa saja transaksi selama itu akan didasari atas suka sama suka, ya, rela sama rela, maka boleh, apalagi membawa manfaat di situ. Artinya pihak pembeli dia ada manfaat dari barang yang dibelinya itu. Jadi laptop itu bisa digunakan untuk bekerja, bisa untuk kuliah dan sebagainya, ada manfaatnya kan, bukan barang-barang yang membawa mudarat. Terus yang ketiga, menurut ulama, apabila rukunnya ada kemudian deskripsi, ya kan tadi, uraian barang yang dibeli itu jelas, meskipun tidak ada ketika itu, baik kualitasnya kita dari terangkan dijelaskan, ya kan, kualitas barang, kemudian kuantitasnya pun sudah jelas, kita beli berapa, 1 atau 2 laptop contohnya, kalau semua itu jelas dan ada pertanggungjawabannya bisa sampai dengan kita aman, ya, tanpa lancar, tanpa terkendala, maka itu sah dan dianggap sebuah jual beli ataupun transaksi jual beli yang sah. Nah, jadi itu kira-kira penjelasannya dan sekaligus menjadi keistimewaan ciri khas daripada transaksi akhir zaman ini. Dulu secara tradisional tidak ada, ya, bahkan dalam kitab-kitab fikih pun tidak ada. Tapi dalam perkembangannya transaksi manusia hari ini ada itu. Bahkan mungkin di masa akan datang 20-30 tahun akan datang mungkin ada jenis yang bagaimana lagi kita nggak tahu. Ini transaksi manusia yang lebih maju lagi. Ya, kita nggak tahu bentuknya gimana, namanya apa, ya kan? Tapi itu direkomendasikan oleh Islam, artinya disahkan, ya, artinya diakui kebenarannya oleh agama ini. Saya rasa itu saja. Kalau sudah jelas dan semuanya paham, bolehlah kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini. Nanti saya minta dibantu untuk mengemas akademik. Jadi sampai sini saja. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup perkuliahan atau penutup belajar yang bermanfaat dan majlis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi